Halo, Horas Maria Saluhu Nakamanain Nami doa kadongan na hulungan sebelum kita memulai dan melanjutkan berbagai kegiatan kita pada hari ini dan bersekutu dengan firman Tuhan, kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera daripada Allah Bapa dan anak Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan dalam renungan harian hari ini Sabtu 17 Mei 2025 diambil dari 1 Samuel pasal 12 ayat 20 dan 23. Demikianlah firman Tuhan. Dan berkatalah Samuel kepada bangsa itu, jangan takut, memang kamu telah melakukan segala kejahatan ini, tetapi janganlah berhenti mengikuti Tuhan. Melainkan beribadahlah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Mengenai aku, jauhlah daripada aku untuk berdosa kepada Tuhan. Dengan berhenti mendoakan kamu. Aku akan mengajarkan kepadamu jalan yang baik dan lurus. Di hata batak, di dok. Jadi ni nasi Samuel matubang soi unak kamu mabiar. Nunga tutu di baik kamu selalu hajahatonon. Asal unang manibil hamu siyan jahuba. Say oloy hamu majahuba siyan nasar rohamuna. Au peatong. Daw may siyan nau tung mardosa do pak jahuba. Tung macohot tumangiakok kamu. Say podahonok kudu tuhamu dalan naringgan dohot natigori. Ido saat na demikianlah firman Tuhan. Saya terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Seorang anak yang bersalah. Ada rasa malunya, segannya bahkan takut untuk kembali berjumpa dengan orang tuanya atau kemudian meminta maaf. Karena dia tahu ada kesalahan fatal, baik itu besar ataupun kecil yang membuat dia sepertinya tidak berani. Dia selalu menghindar, selalu untuk tidak mau berjumpa dengan orang tuanya seperti itu. Tapi sebenarnya orang tua itu tidak seperti itu. Kalaupun kemudian orang tua itu menghukum anaknya, itu merupakan tanda kasih sayangnya untuk kemudian anak itu tidak melakukan kembali lagi hal yang salah itu. Makanya di dokter molo dilicing lam haul maimana asunang pola pasitak kurut tong licing-licingnya. Jangan terlalu keras karena itu akan jauh daripada licing-licingnya itu. Semakin dipeluk semakin dekat, dia akan semakin terhindar dari lincing-lincing itu. Bukan berarti menjauhi. Dan tugas orang tua selanjutnya adalah bukan hanya kemudian menyalahkan. Harus begini, harus begitu. Tetapi selanjutnya adalah mamemehon. Mamudai dok dengan. Menasihati. Mengingatkan mereka terus menerus. Itu yang kemudian terjadi dalam renungan harian hari ini. Ketika Samuel melihat ada gerak-gerik bangsa Israel yang penuh dengan ketakutan kembali kepada Allah. Mereka tahu, Israel tahu, mereka sudah mengakui kami salah, Tuhan benar. Tapi mereka memiliki rasa yang gak layak lagi berjumpa dengan Tuhan. Tuhan yang maha baik itu, Tuhan yang luar biasa menyertai mereka itu. Sepertinya kami orang berdosa tidak layak kembali kepada mereka. Maka Samuel ada kekhawatiran. Kalau kemudian ini tidak disegera diluruskan dengan baik, mereka akan kembali lagi menyembah dewa. Maka Samuel katakan, jangan takut, ikutilah Tuhan, teruslah beribadah kepadanya. Kenapa? Karena Yesus Allah selalu mempunyai pengampunan. Sebagaimana bangsa Israel dulunya, para orang tua mereka, opung mereka, seperti juga Allah tetap mengampuni mereka. Itu juga mengapa Samuel mendorong mereka terus berdekat kepada Tuhan, terus ikuti jalannya, terus menyembah kepadanya. Maka pengampunan, kasih karunia selalu dilimpahkan kepada orang Israel. Dan Samuel jelas mengatakan, dia tidak akan berdosa, tidak akan melawan Tuhan. Dia akan senantiasa mengingatkan, mengajarkan kepada bangsa Israel apa yang baik dan apa yang tidak baik. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Salah satu kelemahan kita menjalankan RPP adalah ketika kita hanya lebih banyak menghukum daripada memahami, mengembalakan, mengingatkan. Lebih banyak ngomongin kesalahan orang daripada kemudian menasihati mereka untuk terus lebih baik. Ini juga menjadi pedoman dalam kehidupan kita. Itu mengapa namanya RPP, Ruhut Parmahanion Pamit Cangon. Sotong gabi gumudang do pamit cangon na martibak kon parmahanion na di bagasan ngului. Begitu kehidupan kita. Kalau ada orang yang salah, yang kemudian dengan rasa takut ingin berubah,
Kita harus mau untuk kemudian mengajarkan yang baik, bukan melulu hanya untuk menghukum, menjauhkan mereka, menakut-nakuti mereka, tapi kita mau belajar mereka. Orang yang kemudian kita terima ini pun tidak serta-merta kita lepaskan begitu ya, terus memberi nasihat yang baik. Ini juga satu pegangan kepada kita semua. Berani berbuat, berani bertanggung jawab, berani meminta pengampunan, dan berani berubah. Para orang tua, marilah terus mengajarkan yang baik kepada anak-anaknya, mengingatkan mereka hal-hal baik tentang baik dan buruknya kehidupan ini, sehingga ke depan semakin baik ke depannya, mampu menjadi berbagai tantangan dalam kehidupan ini. Selamat untuk mau berubah, mau semakin datang kepada Tuhan, mau meminta pengampunan, dan mau untuk tidak terus lagi berada di luar jalur Tuhan, dan maulah terus mengajarkan hal-hal yang baik untuk semakin bersama berjalan menuju jalan Tuhan yang lebih indah. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan yang Maha Baik, kami telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini menjadi pelita dalam kehidupan kami, agar kami orang-orang yang berdosa ini yang sering menjauh daripada-Mu, Tuhan mau mendekat dan terus mendekat kepada-Mu, meyakinkan diri bahwa hanya Engkaulah benteng pertahanan kami, dan kami mau untuk mengakui kesalahan dan dosa kami, bukan untuk kemudian menjauh, tetapi meminta pengampunan daripada-Mu, karena kami percaya Engkaulah Maha Pengampun Tuhan, dan kami mau berubah. Ajar kami juga Tuhan untuk mau mengingatkan saudara-saudara kami, tetangga kami, teman kami, keluarga kami, untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk dalam kehidupan kami. Tuhan yang Maha Baik, berkati para jemaat dan para pelayan dimanapun mereka berada. Tangan pengasihan-Mu yang senantiasa menyertai mereka. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang bergumul Engkau kuatkan Tuhan. Dalam setiap suka ataupun duka, berbagai doa, harapan, cita-cita yang disampaikan oleh para jemaat dan para pelayan-Mu Tuhan, kami serahkan tangan pengasihan-Mu. Berkati dari anak-anak sampai pada orang dewasa Tuhan, terlebih para orang tua kami yang sudah lansia, berkati mereka Tuhan senantiasa. Kami mau serahkan satu hari dengan tentang pasir-Mu Tuhan, terlebih ketika esok hari kami mau bersekutu dengan-Mu, beserta seluruh orang percaya Tuhan, memuji dan memuliakan nama-Mu di tempat kudus-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan yang Maha Baik, terpuji nama-Mu dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan memberkati kita semua menginang. Jangan lupa besok hari untuk gereja di Gereja Kita Kayu Pecinta Damai pukul 6 pagi, 8 pagi dan 10 pagi, dan antarkan anak-anak kita untuk bersekolah minggu di gedung sekolah minggu di gereja kita pukul 8 pagi. Tuhan memberkati kita semua menginang. Have a nice weekend. Salam cinta.